Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, tidak dari Al-Quran, tidak juga dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan baru itu dikenal dengan perbuatan bid'ah dalam agama. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah atau perbuatan baru itu akan membawa pada kesesatan, kemudian final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan melanjutkan serial iman kita, dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang makhafatullah atau takut kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat yang kita tahu semuanya penyebab adanya alam semesta ini. Adanya perbedaan antara orang beriman dan juga orang kafir. Adanya perbedaan antara penghuni surga dan neraka. Kalimat ini kalau seseorang memahaminya dan mengimaninya dengan benar, maka akan membawanya pada kesempurnaan kehidupan. Bagaimana tidak? Sementara dia mengetahui dia punya Tuhan hanya satu saja, yang menciptakan segala sesuatunya, memiliki, menguasai, bahkan yang mengadakan dan merawat, serta yang bisa terus menambah dan puncaknya memusnahkan pada hari kiamat nanti. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah salah satunya adalah takut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan takut kepadanya adalah bagian daripada ibadah. Cukup banyak Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, dan tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa takut kepadanya. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 12 sampai ayat 13, yang bunyinya, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal.
Dan dialah Tuhan yang telah memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan kepadanya dan juga harapan agar diselamatkan olehnya. Dan dia yang mengadakan awan yang mendung penuh dengan air. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan guru juga bertasbih kepada Allah. Demikian pula para malaikat. Semua itu karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar. Lalu menimpahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Di dalam surah Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi hamba-hambanya yang terus saja dalam kelalaian dan maksiat. Dan tidak mau kembali kepadanya. Sehingga Allah memerintahkan mereka agar takut akan siksa yang bisa datang setiap saat kepada mereka. Dalam surah Al-Mulk, surah nomor 67 ayat 16 dan 17. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Dan apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwasanya dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi para ahli maksiat yang terus saja lalai dan tidak mau kembali kepadanya, bahwasanya setiap saat hukuman Allah dan murkanya bisa datang. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Itu ayat 97. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain-main? Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bahwasanya Allah terus mendatangkan tanda-tanda kebesarannya, baik di alam semesta, di atas bumi ini, di kedalaman lautan, bahkan di diri manusia sendiri. Semua itu tujuannya agar mereka takut kepada Allah. Dan takut ini akan mendatangkan nanti rasa ingin selalu patuh dan juga khawatir melakukan pelanggaran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Al-ayah. Kami akan terus memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dari seluruh wilayah bumi ini dan alam semesta, dan juga pada diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu benar. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan takut ini sebagai ibadah, dan Allah memuji hamba-hambanya agar, atau orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikannya sebagai pegangan hidupnya. Dalam banyak ayat Al-Quran, dan setelah saya pertimbangkan, coba saya renungi pada saat susun khutbah ini, kira-kira apa yang paling bisa mengena di hati kita semua pada saat mendengarkan ini. Setelah saya simpulkan begitu panjang saya renungi, ternyata memang tidak ada kecuali ayat-ayat Al-Quran. Tidak akan pernah ada yang mengalahkan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan dia akan berbicara dengan hati manusia secara langsung. Allah mengingatkan dalam surah Al-A'la, surah nomor 87 ayat 9 sampai ayat 10. Fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha. Berilah peringatan, hai Muhammad, tentang Allah, tentang rahmat Allah bagi yang patuh, tentang siksaan Allah bagi orang yang durhaka, dan juga ingatkan agar mereka selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Karena peringatan itu sangat memberikan manfaat. Itu ayat 9, ayat 10-nya. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Yasin, surah nomor 36 ayat 11.
Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Wabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia atau mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Kita bisa lihat dari ayat ini, walaupun tidak dijelaskan panjang lebar, sudah langsung meresap ke dalam hati setiap orang beriman, kalau ternyata takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mau mengambil pelajaran dan akhirnya menjadikan sebagai pegangan bagian daripada ibadah rasa takut kepada Allah, di situ disebutkan akan mendapatkan berita gembira yaitu ampunan dan pahala yang mulia. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 175, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita agar jangan sampai potensi rasa takut ini teralihkan kepada selain Dia. Dan yang paling besar menyerap potensi rasa takut manusia adalah syaitan atau iblis. Bagaimana dia berusaha untuk menanamkan rasa-rasa takut kepada manusia sehingga takut pada hal-hal yang sepele, takut pada gelapnya malam, takut pada suara yang menggelegar, takut pada hal-hal yang tidak nampak, misalnya jin dan yang sejenisnya. Begitulah yang selalu dilakukan oleh para partner jin-jin ini dari dukun-dukun. Mereka selalu membuat tempat praktik yang gelap, tengkorak manusia, atau apa saja menanamkan rasa takut pada manusia. Dan Allah menepis dalam satu firman-Nya, bahkan hanya potongan ayat saja. Supaya setiap orang di antara kita jangan pernah mengalihkan rasa takut tersebut sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Imran 175, setelah menjelaskan masalah syaitan dan pengaruhnya, Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi hanya takut kepadaku saja kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah juga memuji orang-orang yang takut kepadanya dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, orang-orang beriman itu takut pada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Makna ayat ini, kalau orang sudah tanamkan rasa takut dalam hatinya, khawatir akan siksa Allah, khawatir tidak mendapatkan rahmat Allah, khawatir masuk neraka, khawatir tidak masuk dalam surga, maka tentu saja mereka akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 49, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfikun. Orang-orang yang takut pada Tuhan mereka, sedangkan karena dengan rasa takut itulah orang-orang yang takut pada Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya, dan dengan rasa takut itulah maka mereka khawatir akan tibanya hari kiamat. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala dan beberapa ayat yang akan saya bacakan ke depan, level orang-orang yang takut kepada Allah ini ada yang mencapai pada tingkat yang sangat tinggi. Dan semoga Allah SWT mengaruniakan kita ini sampai pada tingkat disebut saja nama Allah sudah cukup membuat kulit mereka, tubuh mereka, hati mereka, fikiran mereka semuanya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 45, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan kata para ulama, level ini tidak akan dicapai kecuali orang sudah memupuk, mempelajari, merenungi bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengejar apa yang Allah perintahkan, dan dia selalu khawatir akan datang siksaan tiba-tiba kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan. Kalau terus dia pupuk ini, maka akan bertambah rasa takutnya dan akhirnya sampai pada level membuat hati mereka bisa bergetar. Demikian pula Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60. Walladzina yu'tawna ma atau wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang kalau memberikan sedekah dengan hati yang takut karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Sampai pada level mengerjakan perintah pun mereka segera tidak menundahnya karena mereka tahu mereka akan segera kembali kepada Tuhan mereka, dan dengan penuh keyakinan apa yang mereka sudah lakukan dari kebaikan mereka akan terima balasannya, dan kalau mereka berbuat keburukan akan terima hukumannya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan rasa takut ini merupakan sifat utama para utusannya, dan karena sifat rasa takut kepada Allah inilah Allah mengangkat mereka menjadi para utusannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab,
Surah nomor 33 ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para nabi-nabi, kemudian diteruskan dengan para ulama-ulama yang amil, yang mengerjakan atau mengamalkan ilmu mereka. Dan orang-orang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut sedikit pun kepada seseorang selain Allah. Cukuplah Allah yang membuat atau pembuat perhitungan. Di dalam surah Az-Zumar juga Allah mengingatkan tentang masalah bagaimana hati, tapi di sini ditambahkan dengan kulit yang ikut juga ikut gemetar kalau pada saat disebutkan nama Allah dan disebutkan ancaman Allah, sampai ke telinganya tentang ancaman kalau dia berbuat dosa, sampai kepadanya peringatan untuk atau keutamaan untuk mengerjakan ketaatan sehingga dia mengerjakan. Dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 23 Allah sebutkan, Allahu nazzala ahsana hadithi kitaban mutasyabihan taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa dalam kurung mutu-mutu ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang penolong pun. Orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala puncaknya akan mendapatkan surga dengan sangat mudah di akhirat sana. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at, surah nomor 79 ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, karena rasa takutnya tadi saya katakan dia akan selalu termotivasi mengerjakan ketaatan, bukan hanya sekedar ingin mengejar keutamaannya, tapi karena dia takut pada Tuhannya. Dan dia tidak berani untuk menyentuh larangan-larangan Allah, karena betul yakin akan datang hukuman Allah. Orang-orang seperti ini, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, dan akhirnya menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya. Dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 8 juga Allah menyebutkan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di situ Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir yang masyhur, menyebutkan tentang masalah hakikat takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Mereka yang dapat janji Allah dalam surah Ar-Rahman, surah nomor 55 ayat 46, mendapatkan 2 surga sekaligus. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan pada 2 surga tersebut terdapat bejana, perhiasan, bangunan, dan isi lainnya yang terbuat dari emas. Salah satu dari surga itu diperuntukkan karena meninggalkan yang dilarang, dan surga lainnya diperuntukkan karena melakukan ketaatan yang diperintahkan. Dinukil dari tafsir As-Sa'di di halaman 880. Begitu juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai surah Ar-Rahman surah nomor 55 ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapapun yang takut pada Tuhannya akan mendapatkan balasan 2 surga sekaligus. Artinya siapa yang takut pada Tuhannya sehingga dia menahan hawa nafsu, tidak melampaui batas, tidak mementingkan urusan dunia, sadar dan terus mengejar akhirat, dan karena akhirat itu kekal, menjalankan kewajiban pada Allah dan menjauhi larangan, maka orang seperti ini pada hari kiamat akan dikaruniai 2 surga. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 344 dan 345. Kita akan tutup teman-teman sekalian yang paling menarik, ya, contoh dari manusia dari semua apa yang kita bacakan dalil tadi. Dari kaum para salafus salih, bagaimana mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, manusia paling mulia dan paling pantas jadikan sebagai suri tauladan.
Satu hari dalam riwayat Bukhari, beliau pernah tidur gelisah. Suatu malam beliau tidur dalam kondisi gelisah. Lalu ditanyalah oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada apa dengan anda wahai Rasulullah? Tidak seperti biasanya anda seperti ini. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam kondisi tubuh beliau gemetar dan ketakutan. Beliau mengatakan, tadi aku menemukan sebutir kurma saja di sebelah ranjangku, lalu aku memakannya. Setelah aku memakannya, aku tiba-tiba mengingat di rumah ini ada titipan kurma sedekah. Dan aku khawatir satu butir itu adalah dari kurma sedekah. Dan dengan itu akhirnya Allah bisa menghukum. Maka karena itu sudah cukup membuat baginda Nabi alaihi salatu wassalam khawatir. Umar radhiyallahu anhum pernah berkata, andai saja terdengar suara dari langit berkata, wahai sekalian manusia, kalian semuanya dijamin masuk surga kecuali satu orang. Sungguh aku khawatir akulah orang itu. Hilyatul Aulia di halaman 138. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat beliau akan wafat, beliau menangis terisak-isak dan berkata, aku tidak menangis karena urusan dunia kalian. Tidak pernah aku pikirkan di rumah, istri, anak, harta, jabatan. Tidak pernah aku pikirkan itu. Tapi yang aku pikirkan dan yang membuat aku menangis adalah jauhnya perjalanan ke depan. Dan betapa sedikitnya bekal. Dan aku tidak tahu akhirnya perjalananku ke surga atau ke neraka. Dinukil dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Nu'aim bin Hammad di halaman 129. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah duduk bersama dua orang sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW menyebutkan salah seorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Bahkan gigi gerahamnya akan menjadi seperti gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, aku terus ketakutan setelah mendengar sabda Nabi SAW ini. Akhirnya salah satu dari tiga orang ini ikut berperang dan mati syahid. Maka tersisa aku dengan yang lainnya. Maka aku terus merasa khawatir sampai akhirnya setelah Nabi SAW mengutus seseorang, ya dari dua, Abu Hurairah dan satu orang ini, menuju ke Musailam al-Kadzab untuk menjadi da'i, dan ternyata dia akhirnya murtad dari Islam, barulah aku merasa tenang. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW ada orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seorang mukmin karena takutnya kepada Tuhannya, pasti dia akan melihat semua dosanya, bagaikan dia sedang duduk dan sebuah gunung besar berada di atas kepalanya yang akan menimpahnya. Sedangkan orang-orang munafik atau ahli maksiat, mereka pasti akan melihat dosa-dosanya karena tidak punya rasa takut kepada Allah, bagaikan lalat yang hanya lewat dari hidungnya saja. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memiliki seorang budak dan budaknya ini tiap hari bekerja, diizinkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan hasil dari yang didapatkan oleh budak tersebut untuk menghormati budak itu, dia beli makanan, kemudian Abu Bakar duduk makan bersama-sama. Setiap hari terjadi seperti itu. Dan setiap hari Abu Bakar selalu menanyakan dari mana sumber makananmu ini. Satu hari Abu Bakar lupa menanyakan dari mana sumber pendapatan dia. Maka Abu Bakar pun setelah makan, makanan dibawa oleh budaknya tadi, bertanya, dari mana sumber makananmu ini? Maka budak itu mengatakan, dulu di masa jahiliyah, aku pernah pura-pura jadi dukun. Dukun sudah jelas-jelas haram. Tambah lagi dia pura-pura menjadi dukun. Kemudian ada seseorang yang sempat aku terkah saja. Sesuatu yang jadi permasalahan dan ternyata itu jadi solusi buat dia. Dia merasa punya utang kepadaku. Maka tadi dia bertemu denganku dan membayar jasa itu. Apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan adalah sumber haram. Maka beliau pun mengorek dengan sangat dalam tenggorokannya sampai memuntahkan semua makanan tersebut. Beliau sangat khawatir jangan sampai dengan ini Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Dan dalam hal ini, saudaraku seiman, meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah perlu digarisbawahi jauh lebih besar pahalanya dibandingkan daripada seseorang melakukan ketaatan kecuali kewajiban. Jadi saya ulangi kembali, kalau ada orang menolak sesuatu yang haram karena takut kepada Allah, takut Allah hukum, pendapatan haram, pergaulan bebas, apa saja, dosa, ada penawaran masuk pada diri dia lalu dia menolaknya, itu lebih jauh besar pahala di sisi Allah. Dan para salafus saleh lebih mencintai itu dibandingkan mereka melakukan ketaatan tapi selain kewajiban. Karena kewajiban bukan pilihan. Misalnya pilihan antara menolak untuk melakukan satu perbuatan dosa dengan dia ibadah semalam suntuk sholat malam. Mereka lebih suka untuk menolak keburukan tersebut. Jadi perlu digarisbawahi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang haram adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dengarkan bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh
aku menolak 1/6 dirham saja dari keharaman yang Allah haramkan akan lebih baik dan lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi beliau bukan mendatangkan 1 dirham, 1/6 dirham. 1 dirham dibagi lagi 1/6-nya. 1.000 rupiah misalnya dibagi lagi 1/6. Itu ada penawaran haram. Lebih baik aku tolak dan aku yakin ya itu akan lebih besar pahalanya. Aku juga selamat dari hukuman Allah lebih baik daripada aku bersedekah 100.000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in, sungguh aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan cuma haram, masih ragu. Ini boleh enggak sih? Tapi kalau syubhat bisa masuk pada yang haram. Kalau syubhat saja kata beliau, aku menolak 1 dirham yang syubhat, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Aku qauli hadza dan saya sudah mengucap perkataan saya ini, wastaghfirullah li walakum, dan saya beristighfar kepada Allah bila ada sesuatu yang keliru yang saya sampaikan atau dari dosa-dosa masa lalu, dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Mengetahui. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dinukil pendapat sebagian ulama tentang potongan sabda Nabi SAW pada saat menyebutkan keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Satu waktu Nabi SAW lagi duduk dan para ummahatil mu'minin sedang berbicara dan suara mereka cukup besar. Karena 9 orang istri Nabi semuanya berkumpul di satu tempat dan sedang bicara dan Nabi SAW diam saja. Begitu Umar datang, tiba-tiba semuanya istri-istri Nabi diam. Maka Nabi SAW pun senyum melihat kejadian tersebut. Karena segannya para istri-istri Nabi dengan Umar. Maka Umar pun mengatakannya, Rasulullah, semoga Allah selalu membuat anda tersenyum. Apa yang membuat anda tersenyum? Kata Nabi SAW, aku heran dengan sikap para wanita ini. Tadi sebelum engkau datang, suara mereka jauh lebih tinggi dari suaraku. Dan mereka biasa saja. Pada saat engkau datang, maka mereka tiba-tiba diam. Umar langsung marah dan mengatakan, kenapa kalian lakukan itu pada Rasulullah SAW? Semoga Allah membinasakan kalian. Maka Nabi SAW tidak menanggapi lagi itu. Tapi Nabi SAW langsung menghadap kepada Umar lalu mengatakan, wahai Umar, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Andai saja kau jalan di sebuah lembah, syaitan melihatmu lewat di lembah itu, niscaya dia akan cari lembah lain. Padahal Umar tidak melihat syaitannya. Tapi syaitan begitu lihat Umar takut. Jangankan menggoda Umar, bertemu Umar saja takut. Apa sebabnya? Kira-kira apa perbuatan Umar yang membuat syaitan bukan lagi menggodanya yang biasa kita rasakan syaitan sering menggoda kita. Syaitan melihat saja takut. Maka para ulama mengatakan dikarenakan Umar selalu memupuk rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu Allah buat semua makhluk pun segan dan takut kepadanya. Pada saat Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh utusan-utusan yang datang dari Persia, mereka kaget dan mereka segan sekali pada saat melihat Umar tidur di atas di tanah dan bersandarkan sebagai bantalnya tongkat. Maka dia mengatakan, apakah ini raja kalian? Maka kata para muslimin, iya, dia sedang tidur dan jangan diganggu, kata sebagian penduduk Madinah. Maka mereka pun diam, tapi karena suara gemuruh, tiba-tiba Umar terbangun. Lalu orang ini mengatakan, sungguh inilah sebabnya kenapa raja-raja di Persia, pembesar-pembesar di wilayah kami, bahkan sampai menembus Romawi, segan dengan raja kalian. Karena dia sendiri pun tidak pernah takut kepada manusia, tidak ada pengawalnya, dan dia hanya takut kepada Tuhannya. Ini efek daripada takut kepada Allah akan mendatangkan rasa segan dan juga rasa tunduk manusia kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ada waktu mustajab doa sebagaimana kita sudah mengetahui hadis-hadis yang masyhur, di mana hadis yang pertama Nabi SAW mengatakan Jumat 12 waktu dari mulai subuh sampai azan maghrib, di mana tidak ada seorang muslim berdoa di sana kecuali Allah ijabah doanya. Dan riwayat yang kedua adalah kata Nabi SAW, Jumat adalah hari yang mulia, setiap muslim berdoa akan diterima dan fokuslah berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Dari dua buah hadis ini kita bisa memaksimalkan waktu untuk berdoa. Karena pendapat juga ada di antara riwayat yang menyebutkan di saat khatib duduk sampai terbenam matahari. Maka ini juga termasuk waktu mustajab, oleh karena itu setiap khatib berdoa di khutbah kedua. Kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami dan Kau jadikan sebagai tambahan amal saleh kami. Dan kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana Engkau telah dipuji oleh orang yang memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian tersebut. Sebagaimana juga pujian para utusan-Mu, para nabi dan para rasul-Mu.
Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat tersebut dengan harapan engkau memberikan balasan kepada kami maksimal dari salawat yang kami ucapkan tadi. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu masjidmu ini kecuali kerana ingin menjalankan perintah yang kau wajibkan kepada kami. Ikhlaskan niat kami dan terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh ibadah-ibadah yang pernah kami lakukan, sunnah ataupun wajib. Kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan maafkanlah semua kesalahan kami kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak sengaja, yang sudah kami lakukan atau yang sedang kami lakukan, bahkan yang akan kami lakukan dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, selamatkanlah negara kami dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, makmurkan negeri kami, tentramkan, ya, sempurnakan kemerdekaan yang sudah kami raih. Dan berilah petunjuk para pemimpin kami agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Berilah mereka pahala sebaik-baik pahala yang kau berikan untuk balasan kepada orang yang telah melaksanakan tugas. Dan maafkanlah kesalahan mereka. Serta juga jadikan kami masyarakat yang selalu bergotong royong, bekerja sama untuk menjaga kemakmuran, ketentraman, dan juga akhirnya kami menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, berapa banyak saudara kami muslimin di seluruh muka bumi yang sedang tertindas. Mereka tertimpa lapar, tertindas dengan kezaliman, ataupun apa yang sedang menimpa mereka dari ujian-ujian yang kau berikan kepada mereka. Di Palestina, di Syria, dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Ya Allah, tolonglah mereka, ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka dan jadikan ujian ini sebagai sebuah sebab mereka mendapatkan derajat tertinggi di sisimu. Dan juga ya Allah, angkat masalah mereka dan kembalikan kemakmuran dan ketenteraman dalam hidup mereka. Ya Allah, berikanlah kami semua yang kami butuhkan dari kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan berikan semua yang kami butuhkan dari yang terbaik di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa izzat yang maha mulia dan maha pengampun. Wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh berbuat keadilan, kebaikan dan berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan mungkar, perbuatan dosa dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Dengan Allah adalah amal yang